Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat BKM FM dimanapun Anda berada. Senang sekali di hari ini kembali cuma menemani Anda lewat Syari Ramadan untuk edisi siar Senin awal pekan gelaran ketiga April 2023. Nah sahabat BKM FM dimanapun Anda berada, hari ini merupakan tanggal 12 Ramadan ya 1444 Hijriah bersama Ustadz Susilo Utama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya? Insyaallah, alhamdulillah. Iya, sahabat BKM FM, untuk tema kita hari ini adalah tentang tidurmu ibadah. Iya. Kok bisa tidur Iya. ibadah ya? Oke, nanti kita akan bincang-bincang bersama beliau dan kami juga mengundang partisipasi Anda di 0735481800 atau juga SMS dan WA 081172411800. Baik, sahabat BKM FM dimanapun Anda berada, acara ini persembahan dari LPPL Radio BKM FM Dinas Komunikasi dan Informatika Aku Timur yang bekerja sama dengan Kementerian Agama Aku Timur serta didukung oleh sepenuhnya oleh Kementerian Agama Aku Timur ya. Baik, kita dengarkan tausiah beliau terkait tema kita hari ini adalah tidurmu ibadah. Silakan Ustaz. Terima kasih Mbak Ocha, jazallah. Sayyidana Muhammadan anna khairan jazallah. Sayyidana Muhammadan anna ma'hu alu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi ja'ala lakumul laila libasan wan nauma subatan wa ja'alan nahara nusyura. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat pendengar Radio BKM dimanapun Anda berada, pada acara Syar'i Ramadan yang insya Allah ditunggu dan dinanti di ruang-ruang bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin untuk ngabuburit. Ngabuburit itu perkara yang mubah, boleh. Ngabuburit itu menunggu, bisa dengan jalan-jalan, bisa dengan rihlah, bisa dengan kongko-kongko, bisa dengan berdialog, bisa dengan mendengarkan radio. Insya Allah hari ini sudah masuk lembar yang ke-12 ya Mbak, malam yang ke-13 insya Allah. Pendengar Radio BKM dimanapun Anda berada, sering kita mendengar meskipun hadis ini banyak yang mendoifkan. Artinya ada sebagian ulama termasuk Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya itu mendoifkan hadis ini. Apa itu? Naumus shaim ibadah. Bahwa Rasul bersabda, tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Tetapi ingat, hadis dhaif itu justru lebih bisa jadi dalil untuk perkara-perkara muamalah. Bahkan hadis dhaif itu ketika nanti bisa dibantu oleh dalil-dalil yang lain, bisa sinkron dengan mungkin kaidah-kaidah yang lain dalam ilmu fikih, maka hadis dhaif ini bisa menjadi hadis hasan. Kita nggak akan bahas tentang hadisnya, tetapi tentang esensi dari apa yang dimaksud oleh Rasulullah. Naumus shaimi, yaitu tidurnya orang yang puasa. Pendengar DBKM dimanapun Anda berada, di dalam Al-Quran banyak banget menyebutkan tentang tidur. Sebut saja di surah Al-Furqan ayat 47 Allah berfirman yang saya bacakan tadi, wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma subata. Dan dialah Allah yang menjadikan malam itu sebagai selimut. Artinya ketika malam kita itu istirahat tidur. Wan nauma subata, dan dijadikan tidur itu sebagai istirahat dari kelelahan bekerja, dari kelelahan berpikir, dari kelelahan aktivitas dunia, mencari karunia Allah, lalu kemudian istirahat tidur.
Lalu di surah Ar-Rum itu menggambarkan tidurmu siangmu dan malammu. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan nahar. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah tidurmu di siang hari dan di malam hari. Bagaimana kita bisa tidur? Di sana ada suasana di mana kita tidak bisa menguasai diri. Dengan menidurkan manusia, ini sudah bukti bahwa Tuhan itu ada. Kok ada manusia yang tidak percaya adanya Tuhan? Kita hidup, kita masih hidup, itu ada kondisi yang kita tidak bisa menguasainya. Kondisi di mana kita sebenarnya mati. Kita akan bahas nanti, tapi kita akan kembali kepada esensi dari maudhu kita, dari judul kita hari ini adalah tidurmu ibadah. Di mana tidur itu menjadi ibadah, itu di mindset berpikir kita. Dan mindset berpikir kita itu tidak tanpa dasar. Contoh begini, mindset berpikir itu yang logik dan positif. Ada orang lari dari peperangan, itu bisa dua maknanya. Makna yang pertama, dia sebagai pengecut, pejuang yang teler. Tetapi makna yang lain, ketika kita memakai mindset yang positif, maka kita tidak berbicara bahwa dia sedang lari dari kancah perang itu karena dia pengecut, tetapi dia ingin kehidupan. Dia tidak pengen mati di situ. Nah, ini artinya cara mindset yang baik. Kita melihat ada seorang yang sedang menelpon di pinggir jalan. Mindset kita bisa saja salah. Tapi bagaimana mindset ini bisa dibenarkan? Padahal belum tentu dia itu kita pikirkan, oh dia sedang asik dengan pacarnya misal. Padahal tidak, dia sedang ngobrol dengan orang tuanya yang lagi rindu di seberang sana. Kembali kepada tidur itu sendiri, maka la takul annahu tarakas shalah. Ketika kita melihat orang yang tidur, itu jangan berpikir bahwa dia meninggalkan sholat. La takul annahu tarokat duha. Ketika tidurnya di waktu duha, jangan berpikir, ini orang ninggalin duha nih. Nah gitu kan. Ketika tidurnya malam, la takul annahu la tahajud. Jangan berkata dia nggak tahajud nih, karena dia tidur. Tapi berpikirlah bahwa wahuwa tarokal maksiyah, dia sedang meninggalkan maksiat. Nah, pendengar DBKM dimanapun Anda berada, ketika mindset kita berpikir, dan nanti kalau malaikat Jibril itu juga mindsetnya seperti kita, dan itu pun berdasar pada sebuah kaidah nanti, maka nggak ada nanti perkara mubah sebenarnya. Mubah itu akan ada kecondongan, akan ada muatan bahwa dia meninggalkan maksiat. Ada sebuah kaidah begini, idma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramin ma. Jadi tarku haramin ma ini artinya meninggalkan keharaman, apapun dari keharaman. Tidak ada perkara mubah kecuali di dalam mubah itu punya potensi untuk meninggalkan hal-hal yang haram. Contoh mubah itu apa? Ya tidur. Contoh mubah itu apa? Ya tadi saya ceritakan, ngabuburit kan begitu. Contoh mubah itu mancing. Mancing itu bisa mendapatkan taburan pahala saat karena dia ini menghindari maksiat. Contoh, dia dibel sama kawannya, "Hai Fulan, yuk kita main yuk, di sana enak tuh." Sudah disiapkan kartu judinya, udah disiapkan minum-minumannya, kita tinggal datang aja, nggak usah urun, uang kita tetap utuh. Tetapi karena dia ingin bahwa menghindar dari itu, sebenarnya dalam hatinya nggak ingin mancing, tapi dia ngomong, aku akan mancing hari ini, aku akan mancing sebentar lagi, aku akan berangkat mancing. Maka mancingnya ini perkara mubah, tapi menjadi taburan pahala. Kenapa? Karena mancingnya dia itu sedang ingin meninggalkan maksiat. Nah, jadi kalau dalam kaidahnya begitu, idma mim mubahin
illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramim ma. Jadi tidak ada perkara mubah. Artinya ulama itu menggambarkan tidak ada perkara mubah yang sia-sia saat mindset kita itu berpikirnya diniatkan untuk hal-hal yang karena meninggalkan maksiat. Orang sedang duduk termenung, dia hanya memikirkan sesuatu saja. Itu lebih baik dibandingkan dia judi. Orang duduk-duduk di rumah lalu kemudian hanya sekedar duduk saja, berpikir, bertafakur tentang kehidupan ini. Tapi dari itu, kebiasaan yang lain yang dia lakukan di hari-hari itu, di jam-jam itu adalah ghibah misalnya. Dia sudah dapat pahala tuh, walaupun sekedar duduk, termenung memikirkan dunia ini. Kenapa? Idma min mubahin. Tidak ada sebenarnya perkara mubah, illa fayatahaqqaqu bihi tarku haramim ma. Nah artinya ketika kita melihat bahwa hadis Nabi naumus shaimi ibadatun itu hadis dhaif, itu akan menjadi hadis hasan karena ada dalil-dalil atau ada kaidah-kaidah yang menguatkan itu. Maka ketika kita membaca hadis ini dan ini memang di bulan Ramadan, maka saat kita melihat orang yang sedang tidur, itu sebenarnya kita jangan mengatakan dia sedang meninggalkan sholat, tapi dia sedang meninggalkan maksiat. Karena memang tidur itu anta tanam wa anta taraktal maksiat. Engkau tidur itu sesungguhnya engkau sedang meninggalkan maksiat. Nah, an-naumu ibaratun antarkil ma'asi, bahwa tidur itu kata ulama menggambarkan, mengibaratkan dia sedang meninggalkan maksiat. Seperti itu. An-naumu rahatun lil abdan, bahwa tidur itu adalah untuk istirahatnya badan. Dan tidur itu sendiri adalah alamatul maut, yaitu tanda-tanda kematian. Itu digambarkan di dalam sebuah ayat di surah Az-Zumar insyaallah di ayat yang ke-42. Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah itu mematikan jiwa-jiwa saat memang dia sudah waktunya mati. Terus yang selanjutnya, wallati lam tahmut fi manamiha. Dan juga Allah itu sebenarnya sedang mematikan saat orang dalam keadaan tidur. Makanya an-naumu alamatul maut, bahwa tidur itu alamatnya maut, alamatnya mati, latihan mati. Nah, ketika kita tidur itu kita nggak bisa menguasai. Apalagi saat tidur kita tidak membaca doa. Kemudian nanti di tengah-tengah kita tidur itu dalam keadaan terjaga tapi nggak bisa bergerak. Pernah nggak mau ngalaminya, Mbak? Kalau bahasa kerennya itu kelinde. Itu keadaannya tidur, tapi ternyata dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu disebutkan ada ruhun, ada ruwanun. Jadi ruannya itu belum pulang, tetapi ruhnya itu sudah berfungsi. Nah saat itulah kemudian dimensi setan masuk. Ketika itu kita melihat baju yang tercentel saja, itu kayak makhluk yang menakutkan. Akhirnya kita harus menggerakkan kelingking kita dulu supaya kita bergerak. Nah kondisi ini adalah kondisi latihan mati. Dan memang tidur itu adalah latihan mati. Bagaimana kemudian manusia meyakini bahwa di belakang tidur itu ada zat yang maha tidak tidur. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia ditidurkan untuk istirahat, dan manusia ditidurkan untuk badannya sehat. Manusia ditidurkan untuk refleksi seluruh anggota badan, dari mulai kaki sampai kepala, dari mulai sel sampai Masya Allah. Dan berapa banyak sel di dalam manusia itu diistirahatkan. Bahkan kita sendiri akalnya pun istirahat. Nah nanti dihiasi oleh Allah dengan mimpi. Dan mimpi itu hanya ada di dalam tidur. Bahkan mimpi itu sebagai wahyu bagi nabi. Tidak ada nabi yang tidak bermimpi. Seluruh nabi bermimpi. Bahkan adzan itu syariat yang disyariatkan karena hasil mimpinya sahabat.